See you again with me, Dancer Channel, Live Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan aku, Dancer Channel, channel untuk menginspirasi tentang kehidupan kita agar lebih baik, bahkan lebih bermanfaat dan barokah. Sekali lagi, kita hidup di dunia ini hanya sementara, kawan. Oleh karena itu, marilah kita selalu menginspirasi atau merenungi atau memahami tentang kehidupan kita ini, kawan. Sebab kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Kita lihat pohon-pohon ini hijau, subur, pasti akan berakhir. Seperti halnya kehidupan kita ini juga pasti akan berakhir, kawan. Oleh karena itu, ingat, kehidupan dunia pasti kita tinggalkan. Sambil jalan-jalan di taman ini sebagai yaitu perlindungan dari beberapa hewan, contohnya burung yang ada di sini, burung kakak tua, dan lain sebagainya. Beberapa hewan yang telah dirawat, dipelihara untuk kemakmuran atau keindahan alam, khususnya di daerah bagian barat dari kota Sydney, kawan. Kali ini seperti biasa aku akan mengingatkan kepada kita semuanya, yaitu sabda atau warisan ucapan yang pernah diucapkan oleh beliau Nabi SAW dalam sunnahnya atau hadisnya, kawan, yaitu tentang keadaan akhir zaman. Jadi setelah Rasulullah SAW diutus oleh Allah, jadi kehidupan di dunia ini sudah akhir zaman. Jadi Rasulullah sebagai penutup zaman. Jadi kita ini sebagai umat Rasulullah, umat Muhammad, sebagai umat Islam, umat yaitu penutup seluruh umat manusia di dalam kehidupan ini, kawan. Kali ini aku akan membacakan hadis dari Rasulullah SAW tentang kondisi umat Islam di akhir zaman menurut hadis ucapan sabda dari baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu tentang hadis akhir zaman. Antara lain, Rasulullah SAW telah bersabda menggambarkan tentang bagaimana situasi dan kondisi umat Islam di akhir zaman nanti. Coba kita amati, kawan, dengan seksama, kita bandingkan dengan situasi di saat ini di negeri-negeri kaum muslimin. Dan di negeri kita, insya Allah, yang mayoritas kononnya sebagai umat Islam. Kita lihat banyak para pemimpin, para penguasa atau rezim pemerintahan yang mengaku sebagai orang Islam, katanya mengaku sebagai orang Islam. Mereka ada tanggung jawab di pundaknya untuk memelihara umat atau rakyatnya demi yaitu keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau orang Islam yang takut akan pertanyaan tanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di situ pun akan disaksikan beberapa malaikat sebagai pengawas umat manusia, juga nabi-nabi, rasul, semua menyaksikan di situ, kawan. Jadi kita akan saksikan semua apa yang kita perbuat di dunia ini, apalagi sebagai penguasa, pemimpin akan bertanggung jawab penuh terhadap kepemimpinan tersebut. Maka dari ini di akhir zaman kita melihat lewat YouTube, lewat video, lewat informasi, baik media sosial dan lain sebagainya, kita lihat banyak manusia-manusia yang mengaku Islam, berani memimpin umat manusia, memimpin saudaranya,
untuk memelihara umatnya. Tapi kenyataannya mereka telah mendolimi bahkan mengadu domba. Kita lihat di negeri-negeri kaum muslimin saat ini, sebagian negeri muslimin saat ini kawan. Jadi di situ ternyata banyak penguasa rezim atau pemerintah sebagai penipu. Ini dari hadis Rasulullah SAW. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW telah bersabda, sayati 'alan nasi sanawatun qadda'atu yusaddaqu bihal kadhib wa yukadzibu bihal shadiq wa yu'tamanu bihal kha'in wa yuhawwanu bihal amin wa yantiqu bihar ruwaybidah. Qila wa marruwaybidah? Qala ar-rajulu tafihu fi amril ammah. Rawahu Ibnu Majah wa Ahmad. Yang artinya akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh kebohongan. Saat itu pendusta dibenarkan, orang yang benar justru didustakan. Pengkhianat diberikan amanah, jadikan pemimpin, dipilih dan diikutin. Sedangkan orang yang dipercaya, yang jujur justru dikhianati. Dan Ar-Ruwaybidah berbicara. Ini kawan. Lalu ditanyakan kepada para sahabat pada Rasulullah SAW. Apakah Ruwaybidah itu ya Rasulullah? Beliau bersabda, ingat sahabat semuanya, Ruwaybidah itu adalah seseorang laki-laki. Jadi seorang laki-laki yang bodoh. Mereka berani menjadi pemimpin. Untuk memimpinmu, untuk memeliharamu. Yaitu yang disebut ar-rajul at-tafih. Tetapi sok mengurusi urusan umat atau urusan orang banyak. Jadi sok tahu, sok pintar, sok mampu. Ya ini kita lihat sekarang. Ini diriwayatkan dari Ibnu Majah, nomor hadisnya 4336. Dan Ahmad nomor hadisnya 7912. Inilah kawan hadis dari Rasulullah SAW ternyata terbukti. Jadi di mayoritas negeri-negeri Muslim ternyata para pemimpinnya saling mengadu umatnya, bahkan tidak memberi keamanan pada umatnya. Padahal ada di salah satu hadis Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa kalau kita umat Islam, hendaknya kita menyelamatkan saudara kita, memberi keamanan. Itu salah satu orang Islam yang beriman kepada Allah. Itu cirinya. Tetapi kalau sebagai orang Islam sudah tidak memberi keamanan kepada saudaranya, itu semuanya kita telah menyaksikan baik lewat berita atau media sosial, baik YouTube, berita televisi, berita internet, dan lain sebagainya. Sekarang itu yaitu zamannya dekat, zamannya sudah zaman instan. Jadi semua berita, semua apapun telah tersaji di depan kita, di kamar kita, di tiap rumah kita. Makanya sesuai dengan hadis Nabi SAW, nanti di akhir zaman umatku akan tahu dari manapun rahasia apapun akan dekat di kamarnya, di rumahnya, di depannya. Ini kawan. Jadi inilah zaman-zaman yang keempat, peribadian keempat, yaitu Mulkan Jabrian, yaitu zaman yang penuh fitnah. Karena para pemimpin umat Islam atau para pemimpin umat mayoritas Islam banyak berkhianat, bahkan banyak menzalimi umatnya sendiri, saudara sendiri. Ini kawan. Jadi kita hendaknya hati-hati, dan kita sebagai umat Islam, umat Rasulullah SAW selalu disuruh untuk apa? Berkewajiban ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, yaitu berdakwah, mengajak, mengingatkan supaya kita semua akan selamat hidup di dunia ini. Itu kawan. Jadi ibaratnya hidup di dunia ini seperti kita naik
sebuah kapal atau perahu. Perahu tadi berlabuh lewat laut, lewat air. Apabila salah seorang atau salah satu umat ingin mengambil minuman, mereka jalan ke atas, lalu mereka berpikir kalau terus begini akan capek dan jauh dan panjang. Makanya mereka melobangi kapal atau perahu tersebut. Makanya kawan, suatu negeri, suatu daerah, atau suatu wilayah, apabila tidak ada keadilan di situ, atau kezaliman, atau kemungkaran, hendaknya kita bersama-sama untuk mengingatkan, merubahnya. Siapa lagi kawan kalau bukan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Sebab umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah umat untuk merubah manusia supaya tidak jahil, tidak jahiliyah, tidak jauh dari penghambaan Allah. Kita tidak menyekutukan atau berbuat musyrik, menyembah selain Allah atau percaya selain Allah atau yang tak itu selain Allah. Maka dari itu supaya negeri, daerah, wilayah, bumi, dunia ini menjadi aman, kalau kita sebagai umat yang terbaik tidak memberitahu, tidak mengingatkan siapapun, kita tahu, kita jumpa, insya Allah kalau semuanya mempunyai sifat untuk mengingatkan, care atau bertanggung jawab supaya menjadi rahmatan lil alamin, maka kewajiban umat Islam adalah mengingatkan wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, yaitu mengingatkan tentang yang hak yang datangnya dari Allah, dari Rasulullah SAW. Itu hak, dan bersabar atas semuanya itu. Itulah umat Islam, umat pilihan, insya Allah. Sekian dari saya. Apabila kurang baik, kurang benar, kurang jelas, mohon dimaafkan. Semoga Allah memberikan pengampun pada saya dan maghfirah, serta memberikan rahmat pada saya, khususnya pada saudara sekalian. Mudah-mudahan selalu berubah menjadi lebih baik, lebih bermanfaat, dan lebih barokah insya Allah. See you di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.